Selamat pagi, Shalom sahabat Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan harian firman Tuhan untuk edisi hari ini. Bersama saya tentunya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini, itu saya ambil dari kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-12. Roma 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan bagaimana rasanya jika terbangun di pagi hari, kita dihadapkan dengan tumpukan tagihan yang mustahil untuk dilunasi. Pastinya muncul perasaan sesak, cemas, dan tidak berdaya. Perasaan-perasaan seperti itu juga seringkali menggambarkan kondisi spiritual manusia di hadapan kekudusan Allah. Namun, renungan kita hari ini dari Roma 8 ayat 12 membawa sebuah pernyataan yang mengejutkan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Kata hutang biasanya terdengar sangat menakutkan. Tetapi hari ini kita akan melihat bahwa bagi kita yang ada di dalam Kristus, arti hutang telah berubah sepenuhnya. Kita tidak lagi berhutang karena ketakutan. Sekarang kita berhutang karena kasih. Sebagai ciptaan, kita seharusnya memberikan ketaatan yang sempurna kepada Allah Sang Pencipta. Namun, kita semua gagal. Kita manusia berdosa, kita melanggar perjanjiannya. Secara hukum, kita berhutang keadilan kepada Allah. Sebuah hutang nyawa yang tidak mungkin bisa kita bayar sendiri. Tapi, sahabat Kristus, mari kita dengar kabar baiknya. Di atas kayu salib, Yesus berteriak, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Dalam bahasa aslinya, kata ini sering digunakan dalam transaksi perdagangan yang berarti lunas dibayar. Hutang kita bukan sekedar ditunda, melainkan dihapuskan. Tanda tangan dakwaan itu telah dipakukan di kayu salib. Oleh karena itu, bagi Anda dan saya yang percaya, Allah tidak lagi mendakwa kita atas hutang yang sudah dibayar oleh putranya. Rekening kita di sorga telah seimbang. Kita bukan lagi penghutang keadilan Allah. Lalu kemudian, jika hutang keadilan sudah lunas, apakah kita menjadi orang yang bebas tanpa ikatan? Sebetulnya justru sebaliknya Bapak Ibu. Keadaan kita sekarang itu menjadi penghutang yang 10 kali lebih besar. Tapi ingat ini, kita berhutang bukan kepada hukum, melainkan kita berhutang kepada anugerah. Coba, mari sama-sama kita hitung sejenak hutang kasih kita kepada anugerah. Yang pertama, kasih yang tanpa pamrih. Dia memberikan putranya sendiri saat kita masih menjadi musuhnya. Kemudian, pengampunan yang cuma-cuma. Pikirkan berapa kali kita mengecewakan Tuhan, namun anugerahnya tetap memegang kita. Tuhan tetap mengasihi kita bahkan setelah ribuan penghinaan yang kita lakukan melalui dosa kita. Selanjutnya, kuasa yang menopang. Tuhan yang membangkitkan kita dari kematian rohani adalah Tuhan yang menjaga kita agar tidak jatuh. Jika hari ini kita masih berdiri dalam iman, itu bukan karena kekuatan otot rohani kita, melainkan semata-mata hanya karena kuasanya yang menjaga jalur hidup kita. Selanjutnya, kesetiaan yang tidak berubah. Kita mungkin berubah ribuan kali dalam sehari, tergantung suasana hati kita, komitmen kita, tetapi Tuhan tidak pernah berubah.
Sahabat Kristus, hutang kita adalah kepada setiap sifat Allah. Apa saja sifat Allah? Sifat Allah itu berbicara tentang kebaikannya, kesabarannya, dan kemurahannya. Lalu, bagaimana kita merespon hutang kasih ini? Apakah dengan mencoba membayar kembali Tuhan dengan perbuatan baik kita agar Dia makin sayang? Tidak. Kita tidak bisa membayar anugerah. Yang namanya anugerah, kalau dia dibayar, berarti bukan lagi bernama anugerah. Respon kita sebagai orang-orang yang berhutang kepada Allah adalah seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita melayani Tuhan bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah selamat. Kita mengasihi sesama bukan agar Tuhan menerima kita, tapi karena kita sudah diterima sepenuhnya dalam Kristus. Ibadah kita yang sejati adalah menjalani hidup setiap hari dengan kesadaran bahwa seluruh keberadaan kita adalah milik-Nya. Sahabat Kristus, hari ini keluarlah dari ruangan ini dengan kepala tegak. Hutang keadilanmu sudah lunas. Kamu tidak lagi dikejar-kejar oleh rasa bersalah atau ketakutan akan hukuman. Namun, biarlah hatimu yang dipenuhi dengan rasa syukur yang melimpah karena kamu adalah penghutang anugerah. Hiduplah hari ini untuk Dia yang telah memberikan segalanya bagimu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih, karena di dalam Kristus hutang keadilan kami telah lunas dibayar sepenuhnya. Kami bersuka cita karena kami tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang ketakutan atau penghukuman, melainkan di bawah naungan anugerah-Mu yang melimpah selalu. Biarlah kesadaran akan kasih-Mu yang tanpa pamrih ini menggerakkan hati kami untuk menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Mampukan kami mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah yang sejati, bukan karena kewajiban, melainkan sebagai respons atas kebaikan-Mu yang tak terukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik sahabat Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.